Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Herianto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk melakukan import soal ke dalam e-learning. Dalam kasus ini adalah pemanfaatan modal. Sekarang kita berada di salah satu mata kuliah yang saya ampu. Untuk melakukan import soal, kita bisa ambil bagian question bank, lalu ambil question saja dulu juga tidak apa-apa. Lalu di sini kita akan melihat 4 tab. Yang pertama question, categories, import, dan export. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah membuat kategori baru untuk mengimport soal. Kita masuk bagian kategoris. Lalu di bagian kategoris ini kita bisa buatkan contoh soal yang baru. Di sini saya akan buatkan namanya dengan contoh soal. Lalu add kategori. Lalu di sini akan terbuat contoh soal sebagai kategori baru. Lalu bagaimana caranya untuk mengimport soal ke dalam ini? Kita bisa buat dulu soalnya di dalam Word. Untuk pengayaannya saya akan membuatkan contoh soal yang sederhana saja. Berapakah 2 ditambah 2? Jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada lagi berapakah 3 dikali 2? Jawabannya 2, 4, 6, 8, 10. Di sini bisa kita blok 1 sampai 5 dan gunakan numbering dengan format huruf kapital. Oke, begitu juga soal yang kedua. Lalu pada bagian bawah kita buatkan jawabannya. Untuk menuliskan jawabannya, ini spesifik kata-katanya harus answer dengan huruf kapital. Lalu titik 2, spasi, dan jawabannya apa? Karena di sini jawabannya adalah untuk soal 1 adalah 4, maka kita buat answer titik 2 spasi D. Untuk yang kedua, answer titik 2 spasi C. Lalu soal ini kita bisa copy. Jadi kita tidak menggunakan format dari Microsoft Word atau docx. Yang kita gunakan untuk menginput soal adalah format TXT. Contoh format TXT adalah file yang dihasilkan dari aplikasi Notepad. Sekarang saya sudah membuka Notepad yang baru. Lalu saya paste soal yang diketikkan tadi dalam Microsoft Word. Lalu saya hapus bagian spasi yang tidak diperlukan. Lalu ini biarkan saja. Setelah ini dirasa benar, pastikan antara soal, jawaban, dan soal berikutnya tidak memiliki jarak spasi. Ini bisa saya simpan. Save. Saya bisa menyimpan ini dengan nama contoh soal. Lalu save. Mari kita beralih ke e-learning yang tadi. Setelah kita selesai membuat kategori tadi, silahkan masuk ke bagian tab import. Lalu file format yang akan kita pakai adalah iCan format. Lalu silahkan choose file yang tadi. Setelah itu saya akan tekan import. Di sini terdapat keterangan parsing question from import file dan importing to questions from file.
semua informasi atau keterangan berwarna hijau, ini berarti proses pengimportan soal kita telah berjalan dengan baik. Jika ada informasi atau peringatan berwarna merah, itu artinya telah terjadi kesalahan. Di sini akan saya contohkan penggunaan yang benar. Setelah itu kita klik continue. Di sini akan muncul semua soal yang pernah kita import di dalam bank soal kita. Untuk mengimportnya ke dalam kategori yang tadi, oleh karena itu saya akan mencentang 2 soal terakhir. Lalu kita akan move to, pilih kategori yang tadi, yaitu contoh soal. Lalu saya klik move to. Maka soal yang tadi telah muncul dalam kategori contoh soal. Soal-soal tersebut bisa kita pakai ke dalam e-learning. Contoh pemakaiannya, setelah menghidupkan editingnya, maka kita bisa tambahkan add an activity or resource. Setelah itu kita bisa pilih bagian kuis, lalu add. Untuk name saya akan contohkan contoh pemakaian soal. Lalu saya akan tekan save and return to course. Dalam contoh pemakaian soal ini, saya bisa klik edit quiz karena no question have been added yet. Lalu pada bagian soal, saya akan klik add. Lalu from question bank. Pada saat import soal tadi saya memakai nama yaitu contoh soal. Di sini akan terlihat kalau contoh soal mempunyai jumlah soal 2, sedangkan untuk soal sebelumnya ada 4. Saya pakai contoh soal saja. Lalu saya akan klik bagian di atas saja sehingga semua atau 2 soal ini akan terpilih. Lalu add selected question to the quiz. Nah, lalu soal ini sudah bisa dipakai. Silahkan atur waktu dan jumlah nilai soal yang diperlukan. Demikianlah video pembelajaran mengenai import soal ke dalam e-learning. Saya Randy Herianto, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.